Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amantu billah fastsumastaqim. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang senantiasa mengharap ridha Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan juga anak-anak yang aku sayangi, tersayang. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini yang cerah di subuh setelah kita melaksanakan saum Ramadan ya, dan Idul Fitri hari yang ke-6. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat walafiat baik lahirnya maupun batinnya. Khususnya bagi kita yang ada di masjid ini, umumnya keluarga kita yang ada di rumah masing-masing. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Kami atas nama khotib ya, atau penceramah subuh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan saum kita yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ukuran diterimanya saum Ramadan kita adalah yang tadinya kita tidak baik akan menjadi lebih baik, akan lebih meningkat. Yang tadinya sudah meningkat, lebih meningkat lagi. Jadi kita jangan bosan menjadi orang baik. Kita harus seperti saumnya ulat ya. Kalau saumnya ulat kan yang tadinya dia dari ulat kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, dan itu memberikan kebaikan bagi orang lain kan. Yang tadinya jijik, gila dan lain sebagainya, kemudian menjadi kupu-kupu yang bagus, yang dipandang baik. Itulah saum yang kita harapkan. Jangan sampai seperti saumnya ular ya. Kalau saumnya ular kan yang kalau di dalam saum, kalau ular sedang saum, itu dia kalau dipukul oleh kita, itu dia nggak akan melawan, bisa mati dia. Coba saja dicoba oleh bapak-bapak ya. Kalau ada ular yang sedang saum, dalam bahasa Sunda nyulung suman, gebug, cicing gitu, dan itu akan mati. Tapi awas nanti kalau sudah beres saumnya, kemanapun kita akan dikejar. Jadi maksudnya waktu saum kan kita kalau ada yang gibah, jangan gibah, saya sedang saum. Kemudian ada yang berbohong, jangan berbohong ya sedang saum. Sedang mengumpat, jangan mengumpat ya sedang saum. Tapi setelah saum beres, wah, dikejar semua itu. Gibah, namimah jadi timbul lagi. Nah, itu saumnya ular. Jadi ular itu kalau sudah saum itu bersih, tapi setelahnya dikejar mana nih yang pernah mengancam kita. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan saum yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh itu adalah saumnya seperti binatang ulat yang tadinya tidak baik menjadi baik. Oleh karenanya Imam Ghazali pernah mengklasifikasi ya di dalam saum ini ada saum awam, kemudian ada saum khawas dan ada saum khawasil khawas. Saum awam yaitu saum hanya meninggalkan
makan dan minum dan menahan syahwat di siang hari. Kemudian yang khawas ditambah di samping meninggalkan makan minum dan melakukan syahwat di siang hari juga tidak melakukan ghibah, melakukan namimah, berbohong dan lain sebagainya. Tapi pada tingkatan yang paling tinggi khawasul khawas adalah di samping tidak meninggalkan makan minum dan syahwat juga tidak berbicara yang kotor, juga gerentes hati itu juga dihilangkan. Jadi kalau kita ada gerentes hati, misalnya aduh enak nih kalau buka jam sekian ngopi, itu sudah batal tingkatan khawasul khawas. Atau kita membayangkan melihat air ya yang di sungai bagaikan bajigur, kemudian melihat dan lain sebagainya dibayang-bayang, itu sudah batal di khawasul khawas itu. Karena kita saumnya saum awam ya, jadi nggak batal. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana setelah pasca Ramadan? Jadi apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan? Yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, tadi ayat Al-Qur'an yang dibaca yaitu amantu billah sumastaqim. Berimanlah pada Allah kemudian istiqomah. Jadi kita setelah melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan penuh, dan Ramadan itu adalah merupakan kepatuhan ya. Jadi saum itu bukan hanya kewajiban saja, tapi yang pertama merupakan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur ketaatan, sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita diperintah Allah itu jangan dulu beralasan, tapi lakukan dulu, nanti akan terasa. Oleh karenanya ada unsur kepatuhannya. Kemudian di dalam saum ada juga unsur pelatihannya. Bagaimana melatih diri kita, disiplin kita di dalam saum Ramadan selama 1 bulan. Dan disiplin kita yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, di dalam pasca Ramadan harus kita terus diistiqomahi, harus terus dilanjutkan. Utamanya disiplin buka ya. Jadi dalam Ramadan itu ada buka ya, buka puasa itu. Jadi sebelum buka puasa kan kita sudah ada di depan makanan masing-masing. Begitu ngong adan, begitu ngong bedug, langsung makan. Disiplinnya kuat gitu. Di dalam bulan Ramadan utamanya buka. Oleh karenanya setelah pasca Ramadan, bagaimana kedisiplinan itu harus kita lanjutkan. Jadi istiqomah. Istiqomah itu cirinya 3 ya. Yang pertama kita harus sungguh-sungguh. Jadi istiqomah itu harus sungguh-sungguh. Jadi misalnya kita di dalam bulan Ramadan tidak terlepas setiap hari membaca ayat suci Al-Quran atau tilawah, baik 1 ayat ataupun 2 ayat, di pasca Ramadan kita harus teruskan, lanjutkan. Ada kesungguhan. Jangan sampai geledug ces. Setelah Ramadan ditutup lagi Al-Quran, jangan. Jadi harus kita buka lagi. Karena kan orang yang dirindukan surga itu salah satunya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Talil Quran. Itu dirindukan oleh surga. Ada 4 ya kalau menurut para penceramah ya. Atau menurut Nabi. Jadi orang yang dirindukan surga yang talil Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, yang senantiasa menjaga lisan. Itu di dalam Ramadan itu dijaga ketat ya, menjaga lisan. Nah ini harus diistiqomahi setelah selesai bulan Ramadan. Kemudian yang ketiganya, mut'imul ji'an, senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Itu berehan itu. Di dalam bulan Ramadan itu berehan kita kan. Ada takjil, ada memberikan infak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang dirindukan surga
oleh surga, yaitu yang saum Ramadan. Itu di saum Ramadan. Ada yang keempat ini bagaimana harus kita istiqomahi. Ada istiqomah tadi sungguh-sungguh. Jadi harus ada kesungguhan, ada niat. Jadi dimulai dengan niat yang kuat. Jangan sampai saya mau bisa, saya pokoknya setelah selesai bulan Ramadan saya mau baca Quran 1 juz. Tapi ada pikiran di dalam hati apa kuat atau enggak. Ini belum sungguh-sungguh. Jadi belum sungguh-sungguh. Jadi kalau sungguh-sungguh itu kalau kita sudah siap ya laksanakan istiqomah. Jadi istiqomah itu tetap panceg bagaikan angka 9 ya kalau di dalam matematik itu. Kalau angka 9 itu di bagaimanapun juga dia tetap 9 kan. Coba tanya kepada anak-anak. Anak-anak kalau 1 kali 9 berapa 9? 0 dan 9 berapa 9? 2 kali 9 berapa 18 kan? 1 dengan 8 9. 3 kali 6 18 3 kali 9 27, 2 dan 7 9. Semuanya itu. 4 kali 9 berapa? 36, 3 dan 6 9. 5 kali 9 45, 4 dan 5 9 semua. 7 kali 9 63, 6 dan 3 9. 9 kali 10 90, 9 dan 0 9. Jadi istiqomah. Hanya istiqomah ini harus dalam kebaikan. Jadi jangan dalam kejelekan. Saya mah biasanya membohong, saya mah mau istiqomah saja membohong ya enggak. Jadi istiqomah itu enggak ada di dalam kejelekannya. Saya mah istiqomah dari dulu juga suka membicarakan orang lain. Enggak bisa, enggak enak bibir saya kalau enggak membicarakan orang lain. Saya mah istiqomah. Itu salah ya. Jadi istiqomah itu adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Itu ada kesungguhan. Jadi ada sungguh. Yang kedua, ciri dari istiqomah itu menjalani istiqomah itu adalah konsisten. Jadi kita harus konsisten. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus konsisten. Jadi konsisten itu apa? Terus aja. Tidak goyang, konsisten. Kalau kita misalnya membaca ayat Quran 1 ayat ya misalnya konsisten 1 ayat atau mau 2 ayat ya. Tapi jangan terus di 2 misalnya ada 3 itu enggak konsisten. Itu biasanya dia enggak akan istiqomah ke sananya. Kalau kita sedang mood misalnya baca Quran sekian ayat, kalau tidak mood sekian ayat, itu tidak konsisten. Jadi kan yang konsisten itu terus-terusan ya. Jadi Rasulullah itu senang kepada orang itu yang melakukan sesuatu itu walaupun hanya sedikit tapi konsisten, istiqomah, continue. Jadi melakukan sesuatu itu sedikit demi sedikit tapi dia continue, istiqomah. Ada satu buku judulnya The Little is Beautiful. Kecil itu indah. Ternyata setelah dibaca itu adalah teori ekonomi. Jadi ada orang yang setiap hari itu menabung 1 rupiah, 2 rupiah, terus jadi terkumpul uang itu menjadi besar. Jadi sedikit demi sedikit dia menjadi bukit. Itu yang kedua, konsisten. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah lurus. Jadi istiqomah itu lurus, jangan pungkal pengkol. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, jangan tergoda dengan sesuatu yang lain. Jadi istiqomah. Jadi misalnya di bulan Ramadan kita suka sholat malam atau tarawih, maka itu lanjutkan. Jangan bengkok. Kita harus lurus. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kesimpulannya bahwa setelah pasca Ramadan apa yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah yaitu menjadikan sesuatu, yaitu pertama harus sungguh-sungguh melakukan sesuatu itu, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah lurus atau istiqomah. Itulah 3 hal yang dapat kami sampaikan pada kultum subuh kali ini. Mudah-mudahan
bekal 3 ini sungguh-sungguh konsisten dan lurus. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari saya sendiri. Kita tutup dulu pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.